Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai pidato yang kemarin disampaikan oleh Surya Paloh di dalam Rakernas Partai Nasdem. Karena kalau kita melihat kemarin Rakernas itu merekomendasikan 3 nama capres, teman-teman. Ada Pak Anies, ada Ganjar, ada Pak Andika Perkasa. 3 orang ini akan ditunjuk lagi menjadi satu, teman-teman. Jadi 3 ini akan dipilih satu. Siapa yang dipilih tentu ini menjadi rahasia dari Pak Surya Paloh sendiri. Tetapi kalau kita melihat dalam perkembangan politik ini kemungkinan Pak Anies yang akan diusung oleh Partai Nasdem. Nah, teman-teman, terkait pidato yang disampaikan oleh Surya Paloh kemarin menyinggung terkait kekuasaan yang sombong atau partai yang sombong. Siapa yang dimaksud oleh Surya Paloh tentu Surya Paloh sendiri yang tahu. Karena apa? Dalam pidato kemarin Pak Surya Paloh tidak menyebutkan nama siapa yang dituju, kekuasaan yang sombong atau partai politik yang sombong. Nah, biasanya teman-teman namanya partai politik yang sombong itu adalah partai yang biasanya besar. Itu bisa dikatakan sombong. Kalau kecil, apa yang disombongkan? Sementara kalau kita melihat suara di pemilu 2019 kemarin, itu PDIP mendapatkan 19% lebih, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah Gerindra. Gerindra itu mendapatkan 12% lebih. Kemudian setelah itu di bawah itu adalah Partai Golkar mendapatkan 12%. Kemudian setelah itu PKB mendapatkan 9% lebih. Setelah PKB itu ada Partai Nasdem. Nasdem mendapatkan 9% lebih, teman-teman. Jadi kalau kita bicara sombong berarti di atas itu ada PKB. Apakah PKB sombong? Kemudian di atas PKB Golkar. Apakah Golkar menjadi partai yang sombong? Kemudian di atas Golkar adalah Gerindra. Apakah Gerindra juga sombong? Karena kemarin Pak Prabowo bertemu dengan Pak Surya Paloh. Sebelum Rakernas Partai Nasdem itu sudah bertemu, teman-teman. Namun kalau kita melihat kok tidak ada nama Pak Prabowo muncul di Rakernas Nasdem. Justru Pak Andika Perkasa sama Ganjar yang muncul di rekomendasi calon presiden. Tidak ada nama Pak Prabowo Subianto. Apakah Partai Gerindra sombong? Kemudian di atas Partai Gerindra adalah PDIP yang dipimpin oleh Megawati Soekarno Putri. Lalu siapa yang dimaksud dengan Pak Surya Paloh, partai yang sombong itu? Tentu kalau saya melihat di antaranya ya PDIP, Gerindra, Golkar, PKB itu, teman-teman, di atas Partai Nasdem itu. Namun demikian, teman-teman, kemarin dalam Rakernas PDIP itu juga menyebut Bu Megawati terkait partai politik yang sombong. Apakah itu PDIP? Bu Mega mengatakan selama ini dia tidak pernah menjelekkan partai lain. Jadi kalau sombong sepertinya tidak mungkin. Itu yang disampaikan oleh Megawati Soekarno Putri. Padahal apa yang disampaikan Pak Surya Paloh itu tidak ditujukan kepada nama partai tertentu. Karena memang Pak Surya Paloh tidak menyebutkan nama partai. Tetapi Ibu Megawati justru yang membalas pernyataan yang disampaikan oleh Surya Paloh. Pertanyaan kita, apakah benar yang dimaksud Surya Paloh itu PDIP? Nah, ini tentunya Surya Paloh dan Megawati yang tahu, teman-teman. Kemudian yang kedua analisanya, kenapa Pak Surya Paloh itu menyebut partai sombong? Apakah ada kejadian yang kemarin itu ketika Pak Surya Paloh, kemudian ada AHY, ketika Bu Megawati itu jalan tidak disalami? Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita lihat video yang satu ini ketika Megawati tidak menyalami Pak Surya Paloh ataupun AHY. Kita lihat videonya. Nah, itu teman-teman, kalau kita melihat tayangan ketika Megawati berjalan, kemudian di sebelahnya ada AHY yang sudah menyodorkan tangan tetapi tidak disalami oleh
Ibu Megawati Soekarno Putri, dan bahkan Pak Surya Paloh yang sudah berdiri di sampingnya itu, Ibu Megawati tidak melihat ke arah Surya Paloh, tapi melihat ke arah yang lain. Apakah ini bentuk kesombongan dari Megawati atau seperti apa? Kok tidak melihat Pak Surya Paloh, juga tidak menyalami AHY? Tetapi menurut pendapat saya, itu bukan sebuah ekspresi kesombongan. Mungkin saja Megawati tidak konsentrasi ketika berjalan, yang di sampingnya itu ada beberapa orang yang menyalaminya, yang mau ingin bersalaman. Jadi tidak konsentrasi saja. Jadi bukan berniat untuk menyombongkan diri kalau saya melihat itu. Karena posisi Megawati saat itu juga tersenyum-senyum saja. Jadi tidak dalam kondisi berkaca pinggang. Tidak dalam posisi marah-marah, kan tidak. Dia berjalan, ya mungkin lupa atau tidak konsentrasi lah terhadap AHY yang ingin bersalaman, yang ingin berjabat tangan, tetapi itu tidak disalami oleh Megawati. Juga Pak Surya Paloh ketika berdiri dan mau bersalaman tentunya, tetapi tidak dilihat oleh Megawati, dan Pak Surya Paloh duduk dengan tidak nyaman menurut saya itu. Duduknya itu kelihatan terpaksa. Itu menurut pendapat saya, teman-teman. Nah, terkait apa yang terjadi dengan Surya Paloh maupun Megawati terkait partai sombong, ini ada artikel yang menarik, teman-teman, dari Kumparan. Kita baca beritanya. Megawati, Surya Paloh, dan tuduhan partai sombong. Ketua Partai Nasdem Surya Paloh menyinggung kesombongan kekuasaan dalam acara Rakernas Nasdem pekan lalu. Menurut dia, meski sebuah partai sudah besar dan dinilai hebat, tak boleh ada kesombongan. Ia meminta kader-kader Nasdem untuk membuang kesombongan apabila nantinya Partai Nasdem menjadi lebih besar dibandingkan saat ini. Surya Paloh menegaskan ia paling tidak menyukai sikap partai yang paling merasa hebat. Seandainya kita lebih jadi hebat dari apa yang kita miliki, tetaplah apa adanya. Kita seperti hari ini, kita harus bisa menjaga komunikasi pada sebuah masyarakat secara lebih bijak, luas. Buang itu praktek kesombongan, merasa hebat sendiri, paling mantap sendiri. Itu bukan Nasdem. Ada urusan apa? Kata Paloh dalam penutupan Rakernas Nasdem di JCC Senayan, Jumat 17 Juni 2022. Paloh menegaskan partainya tidak pernah merendahkan siapapun atau kelompok manapun. Apabila sikap Nasdem disalahartikan, ia menekankan parpolnya harus menanggapi dengan bijak. Tidak pernah merendahkan, berniat mengurangi rasa respek dan hormat kepada siapapun, baik perorangan atau kelompok. Itu bukan Nasdem. Tapi kalau ada yang salah sangka ke kita harus arif dan bijaksana, tuturnya. Nasdem masih banyak stok senyumnya. Nasdem harus terbiasa dengan humor canda, berpolitik dengan sukaria. Itu jauh lebih baik. Itu jauh lebih dinantikan bangsa, ujar Paloh. Paloh kembali mengingatkan politik yang merendahkan satu sama lain dan bersikap sombong bukan partai yang baik. Ia pun mengimbau para kader agar tak ada kesombongan di Nasdem. Apa yang mau kita tiru dari semangat seperti itu? Modal kesombongan, seakan paling hebat, seakan paling benar, paling kuat, berkuasa, tidak ada di Nasdem seperti ini. Tegasnya diiringi riuh antusias kader. Saudaraku, tetaplah kita berjuang dengan kedepankan akal sehat, kemampuan profesionalisme, kita dampingi moralitas. Inilah yang harus kita miliki, ujar Surya Paloh. Itu teman-teman yang disampaikan Surya Paloh untuk menyemangati kader Partai Nasdem. Jangan ada kesombongan dalam diri Partai Nasdem atau kader Partai Nasdem. Kalaupun mungkin nanti Partai Nasdem itu menjadi lebih hebat dari sekarang, mungkin teman-teman, karena namanya partai politik kan semuanya ingin partainya itu menjadi besar. Apalagi nanti kalau misalkan Nasdem mengusung Pak Anies untuk menjadi Capres 2024, otomatis Partai Nasdem akan lebih besar dari sekarang. Dan itu sepertinya yang pernah terjadi pada Gerindra, teman-teman. Gerindra itu sekarang menjadi nomor 2 partai politik yang terbanyak yang mengantarkan kadernya di Senayan. Jadi setelah PDIP itu Partai Gerindra. Itu apa? Itu akibat efek dari mengusung Pak Prabowo Sandi di 2019 kemarin.
Jadi itu efeknya. Nah teman-teman, lalu apa pernyataan dari Megawati terkait apa yang disampaikan oleh Surya Paloh mengenai partai sombong? Selang beberapa hari Rakernas Nasdem, PDIP juga menggelar Rakernas 2 PDIP yang semula dijadwalkan pada 2021. Rakernas 2 PDIP itu dilaksanakan pada 21 sampai 23 Juni 2022 di Sekolah Partai PDIP Lenteng Agung. Dalam pembukaan Rakernas pada Senin 21 Juni, Ketum PDIP Megawati hadir langsung untuk memberikan sambutan. Hadir pula sejumlah kader PDIP, mulai dari Jokowi, Puan Maharani, Ganjar hingga Bambang Pacul. Megawati mengungkit tengah membahas 5 gelar doktor honoris yang seharusnya ia miliki. Namun tertunda akibat pandemi. Ia menilai gelarnya itu adalah bukti kesuksesan, namun kerap dicap sebagai kesombongan. Megawati mengaku heran dirinya disebut sombong. Ia mengaku hanya membanggakan PDIP yang ia hormati. Megawati juga menegaskan dirinya tak pernah menjelekkan partai manapun. Ada orang yang mengatakan, nanti Bu, Megawati sombong banget ya. Ada juga yang mengatakan ada sebuah partai sombong sekali. Lah piye kok dibilang sombong? Emangnya kenapa? Ujar Megawati. Saya ingin menggarisbawahi, itu media jangan urik-urik. Tolong omong benar yang benar. Saya tidak pernah loh menjelekkan partai manapun. Tidak pernah ketua partai apapun, tambah dia. Jadi Megawati tidak pernah menjelekkan partai manapun dan juga tidak menjelekkan ketua partai manapun. Itu yang disampaikan oleh Megawati. Ia menekankan sikap yang dinilai tersebut adalah kebanggaan bukan kesombongan. Saya berjalan sendiri membentuk partai saya yang saya hormati dan sayangi yang bernama Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Jangan-jangan diputar omongan saya, negeri ini harus dibangun dengan bersatu, pungkas Megawati. Itu teman-teman respon dari Megawati Soekarnoputri bahwa Megawati tidak pernah menjelekkan partai-partai manapun, tidak menjelekkan ketua umum partai manapun. Jadi tidak ada kesombongan di Megawati Soekarnoputri. Apakah jawaban Megawati itu adalah jawaban untuk menjawab Surya Paloh? Ini kan menjadi satu pertanyaan juga teman-teman. Tetapi kalau kita melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh Nasdem bahwa apa yang disampaikan Surya Paloh itu tidak berniat menyinggung atau menunjuk kepada PDIP maupun Megawati. Tidak ada niat, tidak ada arah ke sana. Jadi ini saya pikir satu pernyataan politik teman-teman. Karena apa? Sering kita mendengar orang yang menyinggung, orang yang menyudutkan ini selalu tidak dibarengi dengan nama. Ini adalah hal yang wajar dalam politik. Karena apa? Politik memang banyak interpretasi karena tidak jelas teman-teman. Jadi di wilayah abu-abu, sesuatu yang tidak jelas. Karena apa? Yang disampaikan Surya Paloh ini tidak menyebutkan nama. Sementara Megawati juga begitu, juga tidak pernah menyebutkan nama kalau dia tidak pernah menjelekkan partai manapun. Ini kan bahasa-bahasa yang menimbulkan interpretasi. Tetapi publik juga bisa menyimpulkan teman-teman, apa yang disampaikan Surya Paloh tentunya diarahkan ke partai yang lebih besar. Karena partai yang besar biasanya ada kesombongan. Tidak mungkin partai kecil sombong, ini kan menjadi aneh. Jangan-jangan seperti PSI yang selalu menjelekkan Pak Anies Baswedan, selalu mengkritisi Pak Anies Baswedan. PSI tidak akan mendukung Pak Anies Baswedan. Jadi itu sepertinya menjadi sesuatu yang luar biasa bagi PSI. Padahal PSI itu adalah partai yang 1 koma, tidak masuk ke Senayan. Nah itu teman-teman yang kita bahas kali ini mengenai pidato yang disampaikan Surya Paloh dan juga yang disampaikan Megawati yang sama-sama tidak menyebutkan nama siapa sebenarnya partai yang sombong tersebut. Tetapi kita cukup paham apa yang disampaikan oleh Surya Paloh maupun yang disampaikan oleh Megawati Soekarnoputri. Dan ini mungkin akan menjadi sinyal dua partai ini akan berhadapan-hadapan di Pilpres 2024 dengan jago yang berbeda teman-teman. Bisa saja nanti Nasdem mengusung Pak Anies Baswedan akan berhadapan dengan pihak PDIP yaitu Puan Maharani. Tidak menutup kemungkinan karena sekarang sudah mulai terlihat ada ketidakcocokan
ketidakcocokan, ada ketidaksamaan teman-teman antara pihak PDIP maupun pihak Nasdem, terutama soal capres. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.